Selamat pagi anak-anak semua, bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Kali ini dengan Miss Chandra ya, kita akan membahas mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat mengetahui perbedaan kehidupan sebelum dan sesudah ditemukannya sepeda. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui pertunjukan permainan musik. Selanjutnya, siswa mengetahui informasi penting dari teks, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai seorang penemu. Kita awali pembelajaran hari ini dengan penemuan sepeda ontel ya. Sepeda ontel ditemukan oleh Carl von Drais, merupakan alat transportasi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dengan sepeda ontel, kita dapat mempersingkat waktu tempuh menuju suatu tempat ya. Adapun manfaat dari sepeda ontel, yang pertama, sepeda ontel dapat mempersingkat waktu tempuh. Selanjutnya, mengayuh sepeda ontel dapat menyehatkan badan kalian. Sepeda ontel dapat digunakan seorang pedagang untuk membawa barang dagangannya agar lebih efektif dan efisien ya. Selanjutnya, penemuan sepeda ontel memprakarsai penemuan lain yang lebih canggih. Perbedaan sebelum dan sesudah ditemukannya sepeda ontel. Dahulu, sebelum ditemukannya sepeda ontel, orang berpergian dengan berjalan kaki sehingga jarak yang ditempuh sangat jauh. Setelah ditemukannya sepeda ontel, jarak terasa singkat ya, waktunya tempuh terasa singkat. Dahulu, sepeda ontel memiliki roda yang sangat besar, tidak berpedal dan tidak berstang. Sekarang, sepeda ontel dibuat berbagai model. Bahkan ada sepeda ontel yang dilipat untuk efisiensi tempat. Miss lanjutkan ke muatan SBDP. Apakah kamu pernah membuat pertunjukan musik? Pertunjukan musik merupakan suatu kegiatan dalam mempertunjukkan permainan alat musik kepada orang banyak. Maksud dan tujuannya adalah sebagai media apresiasi, uji keterampilan bermusik, atau sebagai pelestarian budaya bangsa. Dalam menyelenggarakan pertunjukan permainan alat musik, kamu perlu melakukan beberapa persiapan. Sebagai berikut ya persiapannya. Yang pertama, membentuk panitia kecil. Panitia kecil bertugas mengurusi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pertunjukan musik. Selanjutnya yang kedua, menentukan materi sajian. Materi sajian merupakan notasi irama yang akan dimainkan menggunakan alat musik. Menentukan waktu dan tempat. Pemilihan waktu dan tempat dapat dibicarakan dengan guru kelas. Waktu pertunjukan sebaiknya dipilih dengan tidak mengganggu mata pelajaran lainnya. Tempat pertunjukan dapat dilakukan di ruang kelas dengan ditonton oleh siswa lainnya. Selanjutnya, melaksanakan latihan. Latihan sebaiknya dilakukan secara rutin dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan agar dalam pementasan dapat berhasil dengan baik. Yang terakhir, pelaksanaan pertunjukan. Pelaksanaan pertunjukan dilakukan sesuai jadwal. Pertunjukan dilakukan dengan maksimal ya. Nah, itu anak-anak persiapan melakukan pertunjukan musik. Kita lanjutkan anak-anak ke muatan bahasa Indonesia. Kita akan mencari sebuah informasi penting. Masih ingatkah kalian langkah-langkah untuk mencari informasi penting? Langkah-langkahnya yaitu membaca judul teks, membaca teks dengan cermat untuk mengetahui isi bacaan, lalu membuat daftar pertanyaan setiap paragrafnya sehingga memudahkan memperoleh informasi ya. Itu sudah Miss pernah bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Miss mempunyai sebuah teks ya. Miss akan bacakan teks tersebut. Profesor Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. Mul Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal sebagai B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Bapak Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia selama 1,4 tahun dan 2 bulan menjadi wakil presiden RI ke-7. Bapak Habibie merupakan keturunan orang Jawa ibunya dengan orang Makassar atau Parepare ayahnya.
Nah, dari teks tersebut kalian dapat mengetahui informasi pentingnya ya. Informasi penting di sana kita bisa menggunakan kata tanya siapa. Siapakah Bapak B.J. Habibie itu misalnya? Nah, Bapak Habibie merupakan Presiden ketiga RI selama 1,4 tahun dan Wakil Presiden RI ke-7 selama 2 bulan. Nah, anak-anak, itu informasi dari teks tersebut ya. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab bagi seorang penemu ya. Seperti yang kalian ketahui, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan tanggung jawab merupakan kesadaran manusia untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Orang yang bertanggung jawab akan memahami kewajibannya dalam menjalani kehidupan. Berbeda dengan kewajiban dan tanggung jawab, hak merupakan sesuatu yang harus diterima seseorang. Hak bisa diterima seseorang setelah melakukan kewajiban, baik sudah melakukan kewajiban atau belum. Jika sudah melakukan kewajiban, seseorang akan mendapatkan hak sebagaimana mestinya ia menerimanya. Lalu bagaimana dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab seseorang sehubungan dengan penemuan? Sebagai contoh, Miss di sini memberikan contoh penemuan tentang rambu-rambu lalu lintas ya. Manfaat dari rambu lalu lintas yaitu mengatur ketertiban lalu lintas di jalan raya. Coba bayangkan jika tidak ada rambu-rambu lalu lintas ya, pasti akan menimbulkan kekacauan, bahkan menimbulkan kecelakaan ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Untuk tugas Miss berikan di WA group ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.